Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kekuasaannya, Ia bangunkan kita kembali setelah sesaat ditidurkan. Dan alhamdulillah pagi ini kita lalui hari kita insya Allah dalam rahmah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lewati malam dengan qiyamul lail, tadabbur Al-Quran, kemudian kita berjamaah di masjid insya Allah. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita semua istiqomah di jalannya. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah semakin tumbuh di hati ini kecintaan kepada baginda Rasulullah, kesenangan, kenikmatan menegakkan sunnah-sunnahnya, kemudian berdakwah, mengajak orang lain agar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya pagi ini Allah bersamakan kita dengan para ulama. Allah bersamakan kita dalam mencari ilmu yang akan membimbing kita selamat dunia dan akhirat. Dan telah hadir bersama dengan kita di sebelah kanan kami Dr. Amir Faisal Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Dan nanti beliau akan menjelaskan 3 kunci kebahagiaan menurut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'la. Oleh karena itu para pemirsa di rumah silakan pegang mushaf, kemudian kaji bersama kunci-kunci kebahagiaan sebagaimana petunjuk Allah dalam surah Al-A'la. Berikutnya murabi tercinta kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nih bahagia terus Ustadz. Luar biasa. Senyumnya penuh arti. Ya, insyaallah. Quluna bil khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berikutnya di sebelah kanan beliau dai muda kita, Al-Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berdakwah Ustadz ya, keliling. Dakwah. Doanya dari semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini terkenal Ustadz Punten. Kemudian nanti ada Ustadz Zainil Haq dan juga Pak Ujang Effendi. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali silakan yang di rumah buka mushaf Al-Quran, kemudian surah Al-A'la, kita dengarkan taujih Rabbani yang akan dibacakan oleh akhina Zainil Haq dan sari tilawah oleh akhuna Ujang Effendi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang mengalami galau. Kegelisahan, masalah demi masalah terus datang, dan tidak sedikit mereka mencari kebahagiaan dengan biaya mahal. Waktu disediakan secara khusus pergi ke satu tempat dan lain sebagainya. Tapi apakah kebahagiaan itu bisa diraih, bisa ditemukan? Nah, insya Allah hari ini kita akan menemukan jawabannya. Bahwa kebahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk untuk kita meraihnya. Kita akan bahas ini bersama Dr. Amir Faisal Fat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa TVRI rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebuah pertemuan yang indah, bahwa kita bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu karena urusan uang, biasa. Bertemu karena urusan bisnis, biasa. Bertemu karena urusan harta, biasa. Setiap hari orang-orang mengerjakannya. Tetapi bertemu karena ingin mengurus Allah, inilah yang mahal. Inilah yang hampir-hampir tidak mendapatkan kesempatan dalam hidup manusia. Inilah yang hampir-hampir dilupakan. Maka sungguh kebahagiaan kita dapat ketika kita bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang berlomba-lomba mengejar kebahagiaan. Semua orang bekerja keras mencari kebahagiaan. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, manusia tidak tahu siapa gurunya. Banyak yang tidak tahu siapa gurunya. Ada yang memilih gurunya adalah nafsu. Akhirnya oleh nafsu itu dibawa kemana-mana. Dibawa ke tempat maksiat. Di sana dia mabok. Ternyata setelah itu mereka semakin menderita. Nafsu ini tidak kenal lelah mengajak manusia supaya ikut kemana dia mau. Ada yang diajak sibuk dengan maksiat sehingga dia pindah dari pelacur ke pelacur, wanita busuk ke wanita busuk yang lain, sampai kemudian dia semakin sengsara dan tidak menemukan kebahagiaan di situ. Sungguh, siapa yang menjadikan nafsu gurunya, dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Silahkan lari ke tempat-tempat yang megah. Silahkan lari ke tempat-tempat yang gemerlap, di balik cahaya lampu yang berkilau-kilau, diiringi dengan irama musik yang bergedebam. Silahkan berjoget-joget. Silahkan. Itu semua tidak akan pernah mengantarkan kepada kebahagiaan. Sungguh itu akan mengantarkan kepada kehancuran. Hanya satu kunci.
untuk bisa mencapai kebahagiaan, jadikanlah Allah sebagai gurunya. Jadikanlah Allah sebagai gurunya. Allah sebagai gurunya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing kepada kebahagiaan. Inilah surah Al-A'la, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surah yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membaca surat ini di hari-hari besar. Di setiap hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Rakaat pertama membaca surah ini, surah Al-A'la. Rakaat kedua Rasulullah SAW membaca surah Al-Ghasyiyah. Di hari raya, baik itu hari raya Idul Fitr atau hari raya Idul Adha, Rasulullah SAW memimpin sholat Id. Rakaat pertama membaca surah Al-A'la. Rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Ya. Dan ketika berkumpul hari raya dan hari Jumat, Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat Id juga membaca kedua surah ini, surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Dan di siang hari Rasulullah SAW mengimami sholat Jumat juga tidak meninggalkan kedua surah ini. Begitulah para ahli tafsir menyebutkan keutamaan surah ini. Mengapa kok surah ini dibaca oleh Rasulullah SAW di hari-hari di saat rata-rata manusia hadir ketika itu? Sejumlah besar manusia hadir di hari itu. Ternyata dalam surah ini ada sebuah deklarasi kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala meringkas dalam 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah memastikan bahwa hanya ini dan kebahagiaan. Allah menggunakan kata qad yang artinya sungguh, sebuah penegasan. Kalau yang berkata sungguh, kita manusia itu masih relatif, karena pemahaman kita, keluasan jangkauan akal kita sangat terbatas. Tetapi ketika yang memastikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini pasti benar. Tidak mungkin ada yang bisa membantah. Ini adalah kebenaran final, bahwa inilah jalan kebahagiaan. Allah mengikutkan dalam kata qad aflaha dengan menggunakan fi'il madhi yang artinya sudah lampau. Para ulama tafsir menegaskan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il madhi lima sayahdus, untuk sesuatu yang akan terjadi, itu artinya litahaqquqil wuqu', bahwa itu pasti dan pasti terjadi. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memastikan ini akan terjadi bagi orang yang mengerjakan kunci-kunci ini, maka tidak boleh seorang mukmin ragu sedikit pun. Lakukan ini dengan kejujuran iman. Lakukan ini dengan keyakinan yang maksimal. Maka pasti dia akan mencapai kebahagiaan. Apakah ketiga kunci itu? Apa saja ketiga kunci itu? Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Anda yang ingin bahagia,
menurut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lagu, dan mudah-mudahan lagu ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wahai manusia, jika dirimu ternoda, kita kembali ke asalnya, mengharap Tuhan yang esa. Dengan tiada terduga kita ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, mengharap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Allah. Siapa selalu bersamanya, bahagia dunia akhiratnya. Ucaplah wahai manusia, jika dirimu ternoda, kita kembali ke asalnya, mengharap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Allah. Siapa selalu bersamanya, bahagia dunia akhiratnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda tentunya sudah sangat berkeinginan tahu apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya pun menanti-nanti, Ustaz. Tadi sebelum beliau menyampaikan atau beliau bicarakan ada yang menjadikan nafsu gurunya ke diskotik, mabok, berzina dan sebagainya. Jamaah kita pada begini semua. Iya. Dan mudah-mudahan Ustaz, kalaupun ada yang subuh ini baru pulang dari diskotik, dia lihat acara ini. Dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz. Pemirsa TVRI rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah lah yang paling berhak untuk mengajarkan kita, karena dialah yang menciptakan kita. Allah lah yang paling berhak untuk menuntun manusia, karena dialah yang menciptakan manusia. Kalau kita membeli sebuah produk, kita akan mendapatkan buku panduan dari pembuat produk tersebut. Kita beli kulkas misalnya, kita dapat buku panduan bagaimana cara menggunakan kulkas tersebut.
maka kita tidak mungkin menggunakan diri kita, menggunakan fasilitas dalam diri kita tanpa kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita dapat panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak mungkin manusia mampu menggunakan dirinya dengan sebenar-benarnya kalau dia tidak pernah belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan 3 kunci kebahagiaan itu. Yang pertama, bersihkan dirimu. Tazkiyah. Tazakka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh pasti bahagia orang yang membersihkan dirinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita punya mobil. Kita akan selalu mengurus mobil itu. Dan kita bersihkan mesinnya. Istilahnya di-tune up. Kita punya motor. Kita sibuk membersihkan motor kita. Kita tune up. Tapi sayang, banyak orang lupa dirinya. Dia hampir-hampir tidak merasa menderita bahwa jiwanya harus di-tune up. Allah menggunakan istilah itu dengan istilah tazkiyah. Bersihkan dirimu. Jika motor kita tersendat-sendat jalannya karena tidak di-tune up, maka orang yang tidak pernah melakukan tazkiyah, membersihkan dirinya, maka dia juga akan tersendat-sendat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata mereka sibuk dengan dosa-dosa. Dan bahkan mereka hampir-hampir tidak merasa berdosa bahwa itu dosa. Berapa banyak wanita-wanita muslimah yang tidak merasa berdosa. Mereka membuka auratnya, membuka betisnya, membuka pahanya, membuka punggungnya, tidak merasa berdosa. Mengaku muslimah, tapi tidak merasa berdosa bahwa itu perbuatan dosa. Dan lebih parah lagi, berapa banyak orang yang merasa dirinya benar. Dia berbuat dosa, dia berzina, dia berkali-kali melakukan itu. Dan di depan banyak orang, tidak merasa dirinya bahwa itu perbuatan dosa. Ketika ditanya, agamanya Islam. Berapa banyak orang yang mengambil harta haram dengan cara korupsi. Silahkan lihat daftar para koruptor itu. Apa agamanya? Mereka adalah orang-orang yang sholat setiap hari. Tapi di manakah itu sholat? Di manakah itu keimanan yang mereka punya? Ternyata mereka dengan bangga berbohong, tidak mengakui bahwa dirinya mengambil harta haram itu. Perhatikan, hampir-hampir mereka hilang sensitivitas itu. Kenapa? Karena jiwa sudah kotor. Ketika jiwa kotor, maka dia tidak punya sinyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disconnected, terputus dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa senang berbuat dosa. Akhirnya setiap hari pekerjaannya hanya pindah dari dosa ke dosa, hiburan ke hiburan, maksiat ke maksiat, wanita busuk ke wanita busuk yang lain, tanpa berhenti, sampai akhirnya dia tidak tahu siapakah dirinya dan tidak merasa bahwa dirinya telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat daripada tidak melakukan tazkiyah. Maka sungguh kata Allah, tidak mungkin bahagia manusia-manusia seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa untuk membuktikan bahwa jiwamu itu bersih, harus melakukan yang kedua, yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, selalu berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakara isma rabbih." Dan dia selalu berzikir kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, yang telah menjaganya. Allah menggunakan kata Ar-Rabb yang artinya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang artinya Al-Hafidh, yang menjaga. Bahwa ketika seseorang selalu sadar bahwa dia diurus oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Kita tidur, jantung digerakkan. Kita tidur, darah dialirkan.
Kita tidur, Allah sediakan oksigen. Kita bangun, mata dibikin berkedip oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencernaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan kesehatan. Itu semua Allah yang menjaga. Pantaskah kemudian Allah yang menjaga itu dilupakan begitu saja? Karenanya harus ada kompensasinya, yaitu zikir. Oleh karena itu, ibadah zikir oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi waktu. Hampir semua ibadah dalam Islam dibatasi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita tidak boleh salat zuhur. Sekalipun salat zuhur itu baik. Kenapa? Belum waktunya. Saat ini kita tidak boleh berpuasa Ramadan. Kenapa? Belum waktunya. Padahal puasa Ramadan itu baik. Tetapi ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak batasi waktu. Inilah makna wa dzakara isma rabbih. Kenapa? Karena zikir inilah merupakan pembuktian tazkiyah. Pembuktian bahwa kita membersihkan diri. Dan zikir yang paling tinggi adalah dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tasbih yang selalu kita ulang-ulang. Subhanallah, subhanallah. Itu adalah merupakan pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maka sang hamba akan semakin naik tingkat dengan zikir tersebut. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat sinyal iman itu. Semakin kuat sinyal iman itu, maka dia semakin terjaga dari dosa. Semakin terjaga dari dosa, maka dia semakin bersih dari dosa-dosa itu. Itulah makna tazkiyah yang hakiki. Dan untuk membangun semua itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hendaklah seseorang senantiasa menghibur dirinya dengan sholat. Oleh karena itu Allah dahulukan zikir, setelah itu sholat. Fasolla wa dzakara isma rabbih fasolla. Kenapa? Sebab untuk mencapai sebuah kualitas sholat yang hakiki, hendaklah seseorang ahlu zikr, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengajarkan, ketika ditanya oleh murid-muridnya, Imam Ibnu Taimiyah di antaranya yang memberikan konsep ini, ma huwa tariqul khusyu' ila shalah fi shalah ya Syekh, bagaimana cara supaya kita khusyuk dalam salat wahai guruku? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kamu setelah sibuk dengan urusan dunia, jangan langsung salat. Berhenti sejenak, berzikirlah kepada Allah, bacalah Al-Quran, baru kemudian masuk ke salat. Yang banyak orang lakukan adalah selesai ngurus uang, dunia, langsung sholat. Akhirnya apa? Yang dibawa ke sholat urusan dunianya. Pekerjaan. Setelah ini aku ngerjakan ini. Akhirnya dalam sholatnya dia tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan zikir dulu baru sholat. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Maka itulah kisah-kisah para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menunggu solat. Hum yantadiruna as-salah ka'annahum yantadiruna az-zawjatal ula. Allahu Akbar. Subhanallah. Mereka menunggu solat seperti menunggu istri pertama di malam pertama. Lihat, Arifin langsung bereaksi. Ini dia, istri pertama. Langsung bereaksi. Ya, subhanallah, luar biasa. Jadi mereka menunggu solat. Sampai sekarang aura menunggu solat masih berlangsung di kota Madinah, di Makkah. Berjam-jam mereka menunggu di masjid. Subhanallah. Dan itu terhitung sedekah lagi, Ustaz, ya? Luar biasa. Orang yang duduk menunggu solat, maka pahalanya sama dengan solat itu sendiri. Karena kaman huwa fis solat, begitu dalam hadis. Apalagi menunggu jamaah yang datang. Sebanyak jamaah yang datang dia tunggu, sebanyak itu dia pahala. Subhanallah, itu dia benar. Nah, inilah hakikat urutan tazkiyah, zikir, solat. Dan Rasulullah SAW menjadikan solat adalah tempat menghibur diri. Setiap Rasulullah SAW capek, lelah, bukan nonton. Capek, lelah, bukan ke tempat maksiat. Capek, lelah, bukan bermain-main. Tapi capek, lelah, Rasulullah SAW salat. Inilah makna hadis, arihni bis salati ya Bilal. Istirahatkan jiwaku dengan solat, wahai Bilal. Begitulah hiburan Rasulullah SAW. Arihni ya ummati. Subhanallah. Arihni bi adzanik ya Bilal. Puaskan aku dengan senandung azanmu. Ju'ilat qalbi fis salah.
suasana yang paling menyenangkan bagiku suasana salat. Allahu Akbar. Karena itu intidhar, menantinya dengan zikir, menunjukkan memang sangat mencintai Allah. Karena itu orang yang cinta Allah tentu cinta sekali berhadapan dengan Allah. Senang sekali ditatap oleh Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajid. Allah menatapnya saat dia berdiri dalam salat. Dia ruku, i'tidal, sujud sampai salam. Itulah suasana yang paling indah bagi hamba yang merindukan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, walillahilhamd. Karena itu dimulai dengan tazkiyatun nafs. Makin bersih hatinya, maka pikirannya jernih. Pikiran yang jernih, bicaranya hikmah. Akhlaknya pun jadi mulia. Nah, hamba yang bersih ini suci, akan mudah berjumpa dengan Maha Suci. Subhanallah, subhana al-awwal, Allah al-fadil. Siapapun yang melewati perjumpaan dengan Allah lewat tazkiyatun nafs, taubatan nasuha. Allahu Akbar. Ini belum sempurna Ustaz ya, Belum. masih ada lagi. Subhanallah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan menggali bagaimana kebahagiaan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk yang pasti, karena Dialah yang maha memberikan kebahagiaan itu. Kita simak dulu nasyid supaya kita tambah bahagia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى الله الله يا رسول الله يا حبيبي الله الله يعلموا علم اليقين يا رسول الله أن رب العالمين أفرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين الله الله النبي قرة العين الحسن ثم الحسين الله الله النبي قرة
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara tentang kunci kebahagiaan. Kita ingin simak juga Ustadz Abi Maki. Gimana supaya kita bahagia ini? Iya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, betapa indah uraian yang sangat indah bahwa tazkiyah lalu dengan menyebutkannya zikir lalu salat. Tazkiyah untuk mencapai kebahagiaan, dan sebelum untuk bisa menjadikan tazkiyah jiwa ini, Al-Quran mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Banyak sedekah, tazkiyah akan bisa didapatkan. Selanjutnya dengan menyebutkan bagaimana caranya untuk sampai kepada satu tujuan yang namanya zikir. Tidak ada kalimat zikir dalam Al-Quran kecuali paling banyak disebutkan setelah zikir insya Allah dikatakan zikran katsira, bukan zikran tawila. Zikir artinya bukan ingat, tapi ingat terus. Kalau saya tanya kepada ikhwah, juga kepada pemirsa, hari ini ingat Ka'bah nggak? Dijawab pas lagi ditanya nggak ingat, tapi begitu ditanya ingat. Gitulah manusia, otak. Ketika saya sampaikan, jangan bayangkan gerhana matahari, yang kebayang apa? Gerhana matahari. Saya bilang, jangan bayangkan Monas, yang kebayang apa? Monas. Seperti itulah. Kalau seandainya mengatakan, apakah sekarang ini lagi ingat sama anak kita? Ya, lagi ingat. Saat itu lupa lagi. Kalau zikir itu bukan ada lagi, tapi ingat terus, itu zikir. Zikir. Makanya tikrar menyebut nama Allah selalu dikatakan itulah makna untuk mencapaikan zikir, yang untuk mencapai cara ataupun tangga zikirnya. Selanjutnya, subhanallah, yang dikatakan setelah zikir, Allahu Akbar, salat. Salat ini sudah jelas, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tadi subhanallah, ya salat, korupsi. Ya salat, istilahnya apa? Maksiat. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ternyata harus tahu tujuannya sholat juga. Ya, untuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ingin disampaikan lebih istilahnya untuk jauh lebih khidmat agar kita ini. Bagaimana sih sumber kebahagiaan? Allahu Akbar. 3 ini jangan dilupakan. Simpan baik-baik karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la syakka fihi haqqun sarihun bayyinun lakumul jami'. Subhanallah. Ada sumber kebahagiaan setelah kita tahu caranya, ya, kita tahu sumbernya di mana? Sumbernya punten di ridho Allah Subhanahu wa taala. Di ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahagia di uang, bukan. Bahagia bukan di jabatan. Orang mengira kebahagiaan itu ada di duit. Makanya orang ngejar-ngejar duit, pagi nggak sholat subuh karena ngejar duit. Zuhur dia tendang karena ngejar duit. Asar dia hajar karena pengejar duit. Maghrib pun dia hajar karena ngejar duit. Dia mengira duit itu sumber kebahagiaan. Bukan, duit itu sarana untuk mencapai kebahagiaan. Iya. Jabatan bukan sumber kebahagiaan. Jabatan itu sarana untuk sampai ke dalam kebahagiaan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Persis kalau orang punten ingin melihat nyari kebahagiaan, persis seorang nelayan itu nyari ikan. Dia salah, dia kira sumber ikan di gunung, bukan. Iya, tapi punten yang namanya sarana untuk mencapai ikan itu adalah di mana? Di laut. Lautan sarananya. Ya, gunung untuk kayu bakar. Subhanallah. Jadi kalau seandainya mengatakan sumber kebaikan diridho Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang indah. Allah sudah ridho belum ya sama kita? Allah sudah ridho belum ya sama kita, itu pertanyaannya. Pertanyaan itu dijawab oleh para alim ulama. Jika Anda bertanya, apakah Allah sudah ridho kepada Anda? Jawabannya, Anda ridho nggak bertuhankan Allah? Ridho nggak berrobkan Allah? Kenapa? Karena yang namanya bahagia itu nikmat. Bukankah nikmat dalam Al-Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Waraditu lakumul Islam madinah. Ini Islam itu sebagai kenikmatan dan kebahagiaan yang ada. Itu persis yang disampaikan seperti chip tadi. Syekh kita dengan matian chip yang ada. Allahu Akbar. Bagaimana sumber kebahagiaan itu letaknya di mana? Iya, di ridho Allah. Allah ridho nggak ya sama kita? Ya tanya dulu, kita ridho nggak sama Allah? Maka begitu ayat ini turun, waraditu lakumul Islam madinah, semua sahabat menjawab, radina billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil Qur'ani hukma. Selagi belum ridho dengan kata-kata ini, tidak bahagia. Subhanallah. Kalau dengan mengatakan, oh kalau gitu saya ridho dengan bertuhankan Allah, ridho dengan Quran. Kalau ridho ada buktinya. Apa? Para ulama mengatakan syaratnya ridho bahagia ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala, itu baru ridho. Kalau diperintah Allah tidak bahagia, diperintah Allah terpaksa, punten, itu belum ridho bertuhankan Allah Subhanahu wa taala.
Iya, kalau seandainya diperintahkan oleh Allah sholat, berjamaah, tahajud, duha, dia susah, capek, kesulitan, itu belum ridho. Maka syarat ridho kalau kita bertuhankan Allah, berdoakan Allah, bahagia apa diperintahkan oleh Allah, senang. Maka tadi dengan mengatakan nunggu sholat, kenapa? Saking ridhonya diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saking ridhonya diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya mengatakan saya ingin saya ridho diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia apa tidak? Bahagia. Karena orang-orang munafik tanda-tandanya adalah punten apa? Malas ketika diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yatakasalun, sedekah yatakasalun. Subhanallah, istilahnya kasalan, malas-malesan. Kalau seandainya ditanya, bahagia nggak diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bahagia tidak diperintah Allah Subhanahu Wa Taala? Bahagia diperintah Allah. Karena perintah Allah itu ada yang membuat bahagia, bagi kita senang. Ada yang membuat kita malas ketika diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah tuh begitu. Ibadah sholat subuh berjamaah, banyak orang yang malas. Ibadah untuk berjihad, terutama itu sangat malas. Tapi ada satu ibadah yang orang lain suka. Dan semua suka. Ibadah apa? Nikah. Masya Allah. Wah, kenapa? Hobi, suka. Kenapa? Ini tidak ada sampai Rasulullah mengatakan kalimat yang ada. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ternyata dengan matan ada satu kalimat yang Allah katakan. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Iya, di antaranya adalah subhanallah, hal-hal yang harus kita lihat apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan untuk mencapai kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, usikum wa iyaya nafsi bitaqwa Allah. Punten, kata-kata ini, hadis ini kalau tidak dijelaskan dengan menjadi syubhat. Jadi syubhat dengan mengatakan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi lan tadkhulunal jannah bi a'malikum. Demi Allah kalian tidak akan masuk surga dengan amal-amalan Anda. Waduh, kaget sahabat. Wala anta ya Rasulullah, Anda juga tidak bisa masuk surga dengan amalan-amalan yang Anda lakukan. Iya, memangnya apa yang membuat kita menjadi ahli surga? Ridha Allah. Subhanallah. Karena surga itu terlalu mahal. Terlalu mahal surga ini. Terlalu mahal. Kita hidup dari mulai sampai hari ini, dari mulai balik sampai wafat, kita tidak maksiat, kita sholat, kita puasa, tidak ada maksiat satupun. Kalau untuk dengan surga terlalu mahal surga itu. Persis seperti halnya misalnya ada sahabat, ada kawan dengan mengatakan, fulan, lihat, ini saya punya apartemen, harganya 5 miliar. Waduh, mahal banget. Mau beli nggak? Ya saya punya uang cuma 1 juta, nggak apa-apa lah, saya jual 1 juta. Yang mendasarkan transaksi apartemen dijual 1 juta bukan harga, tapi cinta sang pemilik apartemen kepada orang tersebut. Karena apa? Ridho. Subhanallah. Kalau Allah sudah ridho kepada siapapun, maka boro-boro yang namanya surga, ada sesuatu yang lebih baik dari surga pun Allah kasih. Cuma tidak ada yang lebih baik kecuali surga. Sampai surga ini mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Subhanallah. Jadi dengan menyebutkan kebahagiaan yang sungguhnya adalah diridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan tadi cara 3 ini mutlak benarnya. Karena apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan saya ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah, ya cari sumbernya. Di mana sumbernya? Ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu saya mengejar ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Saya diridhoi nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya, Anda ridho nggak bertuhankan Allah? Saya ridho. Buktikan bahagia nggak ketika diperintah Allah Subhanahu Wa Taala? Justru itu saya tidak bahagia. Nah itu belum ridho. Wah justru saya bahagia. Buktikan lagi. Punten. Khusyuk ketika melakukannya, bukan asal-asalan. Ayah asalah, sholat asalah, zikir asal. Tidak. Jadi mengatakan ini kenyataan yang terindah bahwa sesungguhnya ridho dengan apa-apa yang Allah berikan itu termasuk daripada jalan menuju ridho. Punten, jangan berkenapakan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dengan indah kalimatnya bahwa Allah sangat tahu dari apa yang kita perlukan. Sangat tahu apa yang kita perlukan. Maka simpan baik-baik ini. Apapun yang kita pinta belum tentu baik buat kita. Namun apapun yang Allah berikan pasti baik buat kita. Subhanallah. Kalau bagus itu disimpan di status BB-nya itu jangan macam-macam. Status BB itu bukan tempat curhat, tapi tempat curhatnya kepada Allah dan tempat nasihat. Ini aneh-aneh. Status BB ini di mana-mana macam-macam. Coba buka status BB. La haula wala quwata illa billah. Ada yang menunjukkan emosi, ada yang menunjukkan marah. Coba kasihlah. Misalnya kata-kata, apapun yang ada minta belum tentu baik buat Anda, tapi apapun yang Allah berikan pasti baik buat Anda. Itu kadang-kadang kita minta. Allah tahu ini nggak bagus buat kamu, aku kasih ini. Kenapa? Ya tadi ada waktunya, ibadah saja ada waktunya. Subhanallah. Apapun yang akan Allah berikan ada waktunya, punten. Semua ada waktunya. Ada waktunya. Tunggu waktunya. Tunggu tanggal mainnya. Ya ada waktunya apapun. Subhanallah tadi. Kalau tadi datang, subhanallah, datang ke studio ini, belum waktunya syuting. Di sini berdiri beberapa jam, nggak kena kamera. Subhanallah. Bersini. Kenapa semua ada waktunya? Pakai waktu. Allahu Akbar. Tidak ada. Maka dikatakan, makan wal zaman lillahi ta'ala. Iya kan?
tempat, dan waktu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Simpan baik-baik kata-kata ini, dan di dalam jiwa ini hakikatnya Allahu Akbar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau Allah sudah ridha, simpan baik-baik, Allah akan berikan apapun yang kita minta. Allah. Apapun yang kita, satal jannah dikasih. Subhanallah. Pegang kalimat ini, 3 kalimat yang maknanya akan disampaikan. Tadi adalah sumber ataupun jalan menuju kebahagiaan. Allahu Akbar. Ustaz Arifin. Gimana? Allahu Akbar. Waktunya sudah tiba. Kalau Allah sudah meridhoi hambanya, maka hamba itu dituntun oleh Allah untuk bertaubat kepadanya. Terjadilah proses tazkiyatun Allah. Berarti Allah sudah ridho pada hamba itu. Kalau sudah hamba itu menuju kesucian kepada Allah, maka hamba itu disibukkan oleh Allah dengan kesenangan berzikir. Maka itu kalau Allah mencintai hambanya, Allah ilhamkan kepadanya kesenangan berzikir. Di antara puncak kenikmatan zikir itu kan hafidallah qalbahu ala dzikrih, ai fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Allah yang jaga kok. Kita nggak bisa jaga diri kita kan manusia, insan. Bukan pelupa kita ini. Maka kalau Allah sudah ridho pada hamba itu dijaga selalu ingat Allah. Dimanapun dia, kapanpun, bagaimanapun, bahkan tempat maksiat dia, malah karena maksiat dia ingat Allah. Dia melihat maksiat ingat Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini dia. Kalau Allah sudah cinta pada hamba itu disenangkan ibadah, terutama salat. Kalau sudah salatnya baik, ibadahnya baik, hidupnya baik, matinya pun baik. Kalau Allah sudah ridho hamba itu, makanya kita selalu minta kepada Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau Allah sudah ridho, Allah berikan surga untuknya. Allahu Akbar. Mahal sekali nasihat Sayyid Faisal untuk kita semua, membuka cakrawala kita terhadap surah Al-Alaq yang selalu kita baca. Kita jadi paham kan kenapa Jumat dibaca oleh imam itu. Jangan berpikir, jangan-jangan memang hafalnya cuma itu doang. Imamnya hafal Quran, kau ini hafal Quran. Ternyata sunnah. Itu yang dibaca. Nah sekarang terbuka sudah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasal. Yang merusak itu bal tusirun hayatad dunya. Karena dunia rusak. Orang kalau sudah dunia nggak mau taubat. Orang kalau dunia malas zikir. Kalau sudah dunia malas salat. Kita berdoa. Allahu Akbar. Maafkan kalau Arifin diminta untuk berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabbana, ridhoilah kami dengan rahmat ampunan-Mu. Ampuni semua dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat atid. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Tiada yang paling membuat kami bahagia kecuali Engkau meridhoi dengan rahmat-Mu mengampuni semua dosa kami. Demikian dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, keluarga, anak cucu, keturunan kami, sahabat kami, jamaah zikir, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, tancapkan di hati kami kecintaan bertaubat kepadamu, taubatan nasuha. Jagalah hati kami selalu ingat kepadamu di mana, kapan, bagaimanapun. Ya Allah, jadikan salat kami salat yang terbaik, salat yang khusyuk, salat yang sadar berhadapan denganmu, salat yang sadar ditatap olehmu, didengar olehmu, diperhatikan olehmu. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah Dr. Amil Faisal Fat, murabi kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, Ustaz Abi Maki, dan insya Allah Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Thank you.